Baik, kita akan lihat bagaimana pembahasan soal keseimbangan yang diujikan di UTBK 2019. Ceritanya begini, ya. Sebuah bola dengan berat W berjari-jari R berada pada bidang miring, ya. Ditarik dengan gaya F pada tangga setinggi H. Berapakah gaya minimal yang diperlukan? Nah, di sini kita memerlukan sedikit rumus yang harus kita ingat. Bagaimana kalau benda di bidang miring? Kita lihat, ya. Kalau benda berada di bidang miring, nanti benda ini akan memiliki uraian gaya sebagai berikut. Perhatikan. 1. Ini benda punya massa, berarti ada gaya berat, ya. Karena di bidang miring, uraikan gaya beratnya terhadap sumbu yang sejajar dengan bidang miring, sumbu X, dan sumbu yang vertikal dengan bidang miring, dalam hal ini sumbu Y. Perhatikan. Kalau ini theta, theta itu nanti akan sama dengan di sini, ya. Jika kita membandingkan segitiga ini dengan segitiga yang ini, ya. Oke. Sekarang lihat, W kita urai ke sumbu Y, maka inilah uraian gaya terhadap sumbu Y. Perhatikan gambar. Sisi ini di samping theta. Ingat, samping per miring. Samping per miring apa? Samping per miring definisi kosinus, maka uraian gaya pada sumbu Y W cos theta. Kemudian uraikan juga W-nya terhadap sumbu X, kita peroleh nanti sisinya yang ini. Perhatikan gambar, sisi ini sama dengan ini, sisi ini di depan theta, depan per miring. Depan per miring apa? Sinus. Maka pada sumbu X, uraian gayanya adalah W sin theta. Ingat, ya, benda di bidang miring, pada sumbu Y W cos, sementara pada sumbu X W sin theta. Nah, sekarang kita terapkan ke soal kita. 1. Nanti ada uraian W yang terdapat pada sumbu Y. Nilainya apa? W cos theta. Demikian juga ada uraian W terhadap sumbu X. Nilainya adalah W sin theta. Nah, untuk mengerjakan soal ini, gunakan syarat keseimbangan benda tegar, yaitu sigma tau sama dengan 0. Ya, gunakan sigma tau sama dengan 0. Tentukan poros atau pusat peninjauan. Perhatikan gambar. Nanti ketika ditarik dengan gaya F, bola ini bertumpu di titik akhir, berada tumpunya pada tangga setinggi H. Maka ambillah poros peninjauan kita di titik A tersebut. Misalkan ini titik A, ya. Nah, maka ambil poros peninjauan di titik A. Apa artinya? Torsi sama dengan 0, artinya adalah torsi yang putarannya searah jarum jam, nilainya sama dengan berlawanan jarum jam. Sekarang perhatikan gambar. W cos ini karena arahnya ke bawah, coba tarik ke bawah, putar. Seakan-akan W cos mengelilingi A. Bayangkan putarannya. Putarannya searah jarum jam, maka nanti nilainya bertanda positif. Demikian juga W sin dan F. Karena arah gayanya seperti ini, kita tarik searah gaya, putar seakan-akan mengelilingi A. Bayangkan putarannya berlawanan jarum jam, maka nanti tandanya apa? Negatif. Oke, yang positif dan negatif selesai. Kerja kita yang berikut, coba cari berapa jarak gaya terhadap A, ya. Yang paling mudah, coba lihat, tinjaulah jarak F dan W sin terhadap A. Caranya gini, tarik jarak tegak lurusnya, dalam hal ini jaraknya adalah yang ini. Nah, sekarang perhatikan gambar. Karena berada pada bidang miring, jarak dari pusat
ke tepi bidang miring ini adalah jari-jari R. Karena sisi ini sejajar dengan jari-jari R, maka kalau dari sini ke marik R, dari sini ke sini pun nilainya R juga. Ya, nah sekarang lihat gambar. Kebetulan tinggi tangganya H. Posisi dari sini kemari sama dengan R. Berarti secara mudah sisi ini bisa kita hitung dengan mengurangkan R dengan H. Selesai jarak F dan W sin terhadap A. Nah sekarang tinggal cari berapa jarak W cos ke A. Caranya gini. Coba tarik garis bantu sampai ke W cos, sehingga nanti satu saat W cos tegak lurus, anggaplah ini titiknya titik B. Kalau porosnya kita anggap O, coba perhatikan segitiga OAB. Ya, kita lihat. Karena soal bilang di sini sudutnya alfa, nanti sudut yang berseberangan di sini alfa tentu sama dengan di situ alfa. Ya, coba lihat segitiga OAB. Ambil nilai cos alfa. Kosinus definisinya apa? Samping per miring. Maka kita akan bisa hitung sisi di samping alfa adalah AB. Sementara sisi miringnya apa? Sisi miringnya adalah R. Maka kalau ini kita kali silang, maka sisi AB kita akan peroleh R dikali dengan cos alfa. Baik, maka kita ambil sigma torsi sama dengan 0, kita kumpulkan torsinya. Yang positif tadi siapa? W cos theta dikali jarak tegak lurusnya AB samakan dengan yang negatif R ditambah W sin theta, sementara jarak tegak lurusnya adalah R dikurang H, gitu ya. Coba AB-nya kita ganti ke sini, ya. Maka kita akan bisa tulis W cos theta dikali AB, AB-nya adalah R cos alfa, samakan dengan F yang akan kita hitung ditambah W sin theta. Nah, R kurang H-nya coba kita bagi ke bawah, ya. Maka ini dibagi dengan R dikurang dengan H. Karena kita mau hitung F, W sin-nya pindahkan ke kiri. Sehingga kita bisa hitung W cos theta dikali R cos alfa, jadi negatif ya. W sin theta ini ada bagi apa? R dikurang H, inilah nilai F yang mau kita hitung. Nah sekarang tinggal samakan penyebutnya, ya. Maka kalau kita samakan penyebut, kita akan peroleh nilai F sebagai berikut. Perhatikan, ya. W cos theta dikali R cos alfa, samakan penyebut ya, dikali R dikurang H dari W sin theta, ini kita bagi dengan R dikurang dengan H. Nah sekarang ada W, di sini pun ada W, W-nya kita letakkan ke depan sehingga bisa kita tulis W kali cos theta dikali R cos alfa dikurang R dikurang H dikali sin theta dibagi dengan R dikurang dengan H. Itulah nilai gaya yang diperlukan untuk menarik bola kepada tinggi H. Baik ya, tolong pahami pelan-pelan. Jika ada yang perlu kita diskusikan, kita akan bahas kembali di lain waktu.